Halo semuanya, semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Di era yang sudah serba digital ini, tentunya kita menjadi sangat terbantu dong, apalagi di tengah pandemi yang sudah berjalan selama 1,5 tahun. Misalnya nih, sekolah melalui video conference, work from home dengan berbagai platform, belanja cukup dari rumah, mencari hiburan melalui media sosial, dan masih banyak lagi. Tapi dengan hampir semua hal yang bisa dilakukan secara digital, kita tetap perlu memperhatikan etika digital dan privasi data. Untuk lebih jelasnya, terus tonton video ini ya. Sebenarnya, apa sih etika digital itu? Etika digital mengacu pada studi tentang implikasi teknologi pada ruang sosial, politik, dan moral masyarakat. Nah, etika digital ini terdiri dari etika dalam berkomunikasi yang disebut dengan netiquette. Contoh netiquette sendiri antara lain, berinteraksi seperti di dunia nyata. Siapapun yang berkomunikasi dengan kita di media sosial harus kita perlakukan selayaknya ketika bertemu di dunia nyata dengan tetap memperhatikan sopan dan santun. Menggunakan kata-kata yang sopan. Ketika berinteraksi di dunia maya, kita tidak boleh semena-mena menggunakan kata yang kasar ataupun menyinggung, khususnya terhadap orang yang tidak kita kenal sama sekali dan entah di usia berapapun. Jangan memberikan informasi yang tidak valid. Nah, penting banget nih buat kita untuk mengecek kembali kebenaran dari suatu informasi. Apalagi grup WhatsApp yang didominasi oleh orang tua. Salah-salah malah jadi penyebar hoax yang merugikan banyak pihak. Jika ada info yang tidak valid, cukup berhenti di kita, dan kita ingatkan ke orang lain agar tidak menyebarkan info tersebut. Dalam memberikan data privacy, jangan sampai kita memberikan Personal Identifiable Information atau PII ke orang yang salah. Untuk detailnya akan dibahas di bagian privasi data. Jangan memberitahu hal-hal pribadi. Misalnya, jika kita berkomunikasi di media sosial, baik antar individu maupun grup yang belum kita kenal, jangan sampai kita membeberkan informasi terkait alamat rumah, nama anggota keluarga lain, dan sejenisnya. Menghindari perselisihan. Ini nih yang sering kita temukan di kolom komentar Facebook, Instagram, dan Twitter. Perdebatan akan suatu hal tidak dapat kita hindari, selalu ada pro dan kontra. Namun, kita perlu menahan diri agar tidak terjadi perselisihan yang mana meninggalkan jejak-jejak digital. Penggunaan huruf kapital. Caps Lock atau huruf kapital memang sudah tidak asing bagi seseorang yang sudah dekat. Namun, jangan gunakan kebiasaan ini pada orang asing maupun orang yang lebih tua ya. Perhatikan kata-kata yang diketik. Jangan sampai nih kita menggunakan kata-kata yang menyinggung suku, agama, atau ras tertentu. Meminta maaf jika melakukan kesalahan. Etika paling dasar ini harus diterapkan juga di dunia maya. Apabila secara tidak sengaja menulis sesuatu yang menyinggung, hendaknya kita meminta maaf agar tidak menimbulkan perselisihan. Nah, sebelumnya kan sudah dibahas nih, apa aja etika dalam berkomunikasi. Sekarang kita akan membahas beberapa contoh kasusnya yang sebaiknya tidak kita tiru ya. Rimar Martin, remaja asal Filipina yang terkenal dengan video TikTok-nya ini, juga menjadi korban bully warganet Indonesia. Aksi ujaran kebencian yang dilontarkan kebanyakan berasal dari netizen perempuan Indonesia. Mereka diduga tak terima, pacarnya mengidolakan remaja kelahiran 99 ini, karena parasnya yang cantik. Situasi makin memanas setelah penggemar Rimar mengira pelaku bullying adalah penggemar boyband Korea Selatan BTS, yaitu ARMY. Tidak terima idolanya dibully oleh kelompok yang diduga ARMY, mereka kemudian menyerang balik dengan melakukan aksi report pada akun BTS. Tak mau masalah semakin besar, Rimar Martin akhirnya membuat klarifikasi dan meminta para penggemarnya untuk berhenti menyerang BTS. Saya tidak tahu persis apa yang terjadi karena saya tidak mengerti bahasa Indonesia. Untuk semua penggemar BTS, saya minta maaf atas apa yang dilakukan penggemar saya. Tuhan memberkati kalian semua, tulis Rimar Martin. Levi Rosman, gamer catur online dunia dengan ID Gotham Chess, sempat menggembok atau mengubah akun Twitternya menjadi private karena diserbu netizen Indonesia.
Hal itu terjadi setelah insiden pertandingan catur online melawan Dadang Subur alias Dewa Kipas di platform chess.com. Pendukung Lavi menuding Dadang Subur melakukan kecurangan untuk mengalahkannya. Mereka lalu membuat laporan supaya akun Dewa Kipas diblokir. Meskipun akun Twitter Gotham Chess sudah dikunci, namun jejak komentar warganet masih bisa ditemukan. Banyak yang melontarkan kata kasar dan umpatan. Beberapa bahkan menggunakan kata-kata bernada rasisal dan provokasi. Inilah awal mula netizen Indonesia mendapat predikat paling tak sopan di Asia Tenggara, yaitu titel yang diberikan oleh Microsoft pada awal Maret 2021. Akun Instagram resmi Microsoft mendadak menutup kolom komentarnya tanpa alasan. Ada dugaan kolom komentar ditutup setelah dibanjiri komentar berbahasa Indonesia terkait hasil surveinya yang menyebut netizen Indonesia paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Sayangnya, serbuan komentar-komentar tersebut bernada negatif, sehingga justru terkesan membenarkan label tidak sopan. Tentang privasi data. Seperti yang telah disinggung sedikit dalam netiquette, data-data penting apa aja sih yang tidak boleh sampai jatuh ke orang yang salah? PII atau Personal Identifiable Information. Ini tuh contohnya identitas pengguna seperti nama, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, dan yang lain. Nah, data ini tuh berguna banget buat hacker untuk memalsukan KTP seseorang dan berpura-pura meminjam uang. Pernah dong sering ditelepon dari orang yang kita kenal buat meminjam uang, tapi ternyata itu bukan dari orang yang kita kenal. User credential. Biasanya terdiri dari data seperti password pengguna. Wah, ini sih masterpiece banget ya. Soalnya bisa buat bobol semua akun pengguna. Ya, karena passwordnya kan pasti itu-itu aja, ya nggak? Makanya penting nih buat beda-bedain password. Kartu pembayaran. Wah, kalau ini sih paling rugi kalau sampai kebobolan. Hacker bisa belanja sepuasnya sampai saldo pengguna habis. Satu-satunya cara biar saldo nggak habis, ya langsung blokir kartu dan buat kartu baru. Hal ini biasanya terjadi karena pengguna terlalu mudah memberikan informasi yang membuat hacker bisa dapat data untuk aktivasi finansial, seperti data informasi nasabah, nomor rekening, asuransi, dan yang lain. Bahayanya, selain rekening bisa dipakai untuk penipuan, all shop frauding dan carding, rekening juga bisa dibobol untuk ditarik tunai nasabah hingga habis. Selanjutnya, informasi rekam medis pengguna. Nah, ini cukup susah kita mengontrolnya, soalnya data ini bisa bobol kalau keamanan sistem informasi rumah sakit rentan dibobol. Data yang biasa diambil hacker adalah riwayat medis pengguna, asuransi kesehatan, transaksi obat-obatan, dan yang lain. Nah, terus ruginya buat pengguna apa? Data rekam medis bisa dipakai untuk malsuin kartu pasien, dan hacker bisa beli obat-obatan ilegal, serta mengklaim asuransi yang mengatasnamakan pengguna. Ngeri kan? Hacker yang salah yang disalahin pengguna. Informasi pendidikan. Nah, kasus ini paling sering kejadian, soalnya data transkrip nilai, ijazah, biodata mahasiswa sangat mudah didapat dari pembobolan sistem informasi sekolah atau universitas. Kerugiannya apa? Nah, ini bisa jadi hacker buat malsuin identitas pelajar buat minta uang ke teman-teman kaya, atau hubungin pihak sekolah kalau lagi kecelakaan dan minta uang. Sering banget kejadian kan? Lalu, kenapa sih privasi data harus dijaga? Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya mengenai kerugian atau bahaya apabila data-data penting kita bocor, nah, kali ini kita bahas secara singkatnya. Penjahat dapat memeras kita dengan berpura-pura menjadi orang yang kita kenal. Penjahat dapat menggunakan hak kita, bahkan melakukan tindakan ilegal atas nama kita. Penjahat dapat meretas seluruh akun kita, bahkan menguras habis tabungan kita. Selanjutnya, kita perlu tahu nih contoh kasus penipuan digital yang marak terjadi akhir-akhir ini. Phishing adalah upaya mendapatkan data pengguna dengan pengelabuan, yakni memancing pengguna untuk secara sukarela memberikan informasi. Contohnya, membuat website seakan-akan milik perusahaan resmi dan pengguna diminta mengisi form untuk bisa mendapatkan hadiah yang sebenarnya itu penipuan. Dari gambar chat seperti ini, seharusnya sudah jelas kalau dari link saja itu sudah bodong dan
pampang penipuannya. Selain menggunakan bit.ly, penipuan juga muncul biasanya dari domain yang sifatnya tidak umum seperti .net, .online, .xyz, dan yang lain. Jadi, cek dulu ya link website instansi resminya apa. Ingat, sekali lagi, jika menemukan link phishing jangan langsung diklik. Tapi ada juga loh link phishing yang secara kasat mata seperti link perusahaan resmi, tapi sebenarnya itu akal-akalan hacker. Seperti gambar ini. Secara kasat mata, linknya benar google.com, tapi ternyata sn-google-n29a.com. Loh, kok bisa sih? Intinya, hacker menggunakan jenis penyandian kode yang lain sehingga menyulap suatu link phishing ke dalam bentuk link yang familiar di mata kita. Penipuan SMS-ing kerap menjerat pelanggan layanan telekomunikasi. Salah satu contohnya, korban dihubungi lewat SMS dan diberitahu mereka menang sebuah undian. Merupakan kejahatan cyber yang kerap mengatasnamakan e-commerce atau BUMN. Misalnya, penipuan bagi-bagi kuota internet mengatasnamakan e-commerce atau lelang online. Pretexting adalah penipuan yang memanfaatkan situasi untuk mengikat korban yang dalam keadaan rentan untuk bisa memberikan data secara sukarela. Contoh dari jenis kejahatan ini adalah penipuan mengatasnamakan Menteri Luar Negeri, giveaway mengatasnamakan e-commerce terkemuka, public figure, atau platform investasi saham. Tidak terasa, akhirnya kita sudah sampai di bagian penutup. Semoga video ini dapat meningkatkan kesadaran kita tentang etika berkomunikasi melalui internet dan juga kewaspadaan dalam memberikan data ke orang lain ya. Terima kasih semuanya.